Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa ikhwatal iman azakumullah. Bapak Ibu semua yang berbahagia, semoga masih ada sisa energi untuk kita sekarang beralih ke surat Yusuf, karena sebenarnya kemauan kita adalah kita ngambil teorinya dari Uqdatus Shabirin-nya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, terus kemudian kita lihat contoh praktisnya di dalam Al-Quran di surat Yusuf. Tentu saja karena waktu kita yang sangat very limited, tentu tidak bisa melakukan kajian sedetail terhadap surat Yusuf. Apalagi malam ini jatahnya 34 ayat dari surat Yusuf. Nggak tahu gimana caranya, apakah nanti kita bisa selesai 30 ayat, 34 ayat, tapi mungkin saya berusaha tidak akan terlalu detail, tapi yang jelas kita melihat gambaran bagaimana Al-Quranul Karim menceritakan kepada kita dan menggambarkan, menarasikan kisah Nabiullah Yusuf yang dikatakan Al-Quran sebagai ahsanul qasas, the best story. Tidak saja menurut orang Islam sebenarnya, termasuk juga menurut orang Yahudi dan Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat konteks ke belakang. Surat Yusuf muncul karena dua hal. Satu, kalau kita lihat asbab, yang pertama adalah karena orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengetes kebenaran Rasulullah SAW dengan pertanyaan. Satu, Nabi Muhammad, kalau engkau adalah Nabi, beberapa pertanyaan ini pasti engkau mampu jawab kalau engkau benar-benar seorang Nabi. Satu, kenapa orang Israel itu keluar dari Palestina menuju Mesir? Kapan mereka keluarnya? Yang kedua, dan kenapa kemudian begitu dari Egypt nanti kembali lagi ke Palestina? Pertanyaan ketiga adalah Nabi siapa yang buta dan memiliki banyak anak? Tiga pertanyaan ini sebenarnya juga tidak mampu dijawab oleh para rabai Yahudi pada saat itu. Dan karena itu, kalau seandainya Nabi Muhammad punya jawaban, itu tentu tidak datang dari biblical studies, tapi datang dari sana, dari Allah SWT, berupa revelation from Allah SWT. Itu background yang pertama. Yang kedua, ini yang paling berbeda. Al-Quran itu turun dulu tidak hanya sebagai narasi, sebagaimana yang kita mungkin rasakan hari ini, tapi benar-benar tidak hanya sekedar narasi, tapi dia petunjuk yang akan dialami oleh kaum muslimin. Ini yang menarik, karena ternyata kisah Nabi Yusuf ini sangat bertalian dengan keadaan kaum Islam, terutama pada saat itu adalah diri Rasulullah SAW. Situasi orang Islam saat itu dikenal dengan istilah Amul Huzn. Ada dua peristiwa besar. Satu, boikot yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Kita tahu boikot itu begitu amat sangat berat. Satu riwayat menuturkan bahkan para sahabat sampai makan rumput karena ada boikot ekonomi yang dilakukan, embargo ekonomi kalau bahasa sekarang. Itu diperparah kondisi itu dengan meninggalnya dua penyokong Rasulullah SAW, eksternal dan internal. Abu Thalib meninggal dunia, Khadijah Al-Kubro juga meninggal dunia. Yang satu menopang Nabi secara eksternal, Khadijah menopang Nabi secara internal. Tentu konflik ini kedukaan Rasulullah SAW. Dalam bahasa Arab, kalau duka itu sudah pada puncak, extreme sorrow atau extreme sadness disebut dengan asaf. Atau orang Arab yang bilang ya asafa. Oh, begitu sangat sedihnya. Dan menarik, surat ini adalah surat Yusuf. Jadi Yusuf tidak hanya ganteng ya, karena dibalik namanya ono sengsorone gitu ya. Jadi tampanmu membawa sengsara ya. Jadi di kalimat Yusuf ada istilah itu, ada kata asal. Karena Yusuf tidak berasal dari bahasa Arab. Yang pertama menarik dulu. Dahulu bahasa wahyu itu dua bahasanya. Satu Ibrani, Hebrew language. Yang kedua Aramaik atau bahasanya orang Syria, yang diduga itu dulu yang dipakai oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Dan belum ada wahyu dalam bahasa Arab, karena dua ini bahasanya. Quran nanti kita melihat di ayat pertama menegaskan alif lam ra,
Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah miracle sign, tanda yang begitu sangat menakjubkan. Ayat itu mestinya tidak hanya sekedar tanda, tapi gini dulu. Kalau tanda itu menandai sesuatu yang sangat hebat, tentu tanda itu bukan sembarang tanda. Misalnya puisinya Rendra itu menjadi ayatnya Rendra, maka tentu menjadi top ayatnya Rendra itu. Nah kalau ayatullah, tentu ini sangat miraculous, tidak hanya sekedar tanda, tapi dia pasti akan mampu membungkam logika kita. Dan kita akan begitu sangat wow dan kaget, atau mungkin kita begitu sangat takjub dengan ayat itu. Allah menegaskan, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan ya, yang ada di dalam kitab yang amat sangat jelas ini. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bagi yang membawa Al-Quran, mohon diikuti dengan Al-Quran karena kita agak cepat. Sesungguhnya kata Allah SWT, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab. Dan ini yang menarik. Jadi inilah awal revelation, tidak dalam Hebrew atau Aramaik, tapi dalam bahasa Arab. Dan sebagaimana tradisi kita bahwa Quran tidak mungkin bisa difahami secara baik kecuali dalam bahasa Arab. Ada satu kalimat, ada satu ceramah yang baik dari Nu'man Ali Khan tentang bahasa Arab yang mungkin penting untuk kita sadari lagi adalah bahwa secara singkat katanya bahasa Arab paling mudah dipetakan menjadi 3 besar. Satu amiyah, bahasa Arab pasaran ya. Yang kedua bahasa Arab modern yang sesuai nahwu dan shorof. Yang ketiga bahasa Arab klasik. Dan bahasa Arab Quran adalah bahasa Arab di atas bahasa Arab klasik. Ciri bahasa Arab klasik adalah imajiner, dalam pemanaannya, dan segala macam. Maka ini, Al-Quran ini, kata Allah SWT, diturunkan dalam bahasa Arab itu. Agar apa? Agar kita tahu. Karena itu kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, tentu akan less kita memahami Al-Quranul Karim. Dan karena itu, wajib bagi kita. Saya sepakat dengan Ustadz Felix Xiao yang semalam itu bahwa memang akarnya harus ada pada bahasa Arab. Alhamdulillah sekarang anak-anak brothers kita ini yang banyak dikirim untuk belajar bahasa Arab di pesantren. Semoga nanti menjadi generasi baru ulama-ulama Indonesia yang ada di Melbourne ini. Amin Allahumma amin. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami, kata Al-Quran, nakussu alaik, kami akan menceritakan. Kata qassa itu kalau kita mengikuti tapak kaki, kita ikuti terus kayak gitu. Yang pertama maknanya. Yang kedua, memang kisah ini diturunkan secara turun-temurun, mulai dari dulu, mulai masa Yahudi ke Nasrani, dia diturunkan. Karena itu disebut dengan kisah, karena dia diturun-menurun terus. Dan yang menarik, Nabi Yusuf itu bukan nabi yang terkenal di kalangan orang Arab, dan orang Arab nggak tahu. Yang ditahu itu Nabi Ibrahim, mereka tahu, Soleh mereka tahu. Sebagaimana Al-Quran tidak mengenal karena dia memang bukan nabinya orang Arab gampangnya. Jadi tidak terlalu paham tentang Nabi Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Al-Quran menyatakan kami akan menceritakan kepadamu Muhammad the best story. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Yang kamu dulu termasuk orang yang ghafil, intellectually unaware. Dulu nggak sadar secara intelektual. Ghafil di Al-Quran punya 2 makna. Satu, spiritually unaware, orang ghaflah. Misalnya orang ghaflah itu orang yang tahu ada sesuatu yang penting bagi dia, tapi dia melakukan perbuatan yang nggak penting. Misalnya tahu sholat itu penting, nonton telenovela nggak penting-penting banget, tapi menangin telenovela daripada sholat, namanya ghaflah. Akhirat lebih penting daripada dunia, tapi orang lebih kesel ke dunia, namanya ghaflah. Makanya itu perlu ditambih. Makanya dikasih kitab namanya Tambihul Ghafilin, karena kita ghaflah, Lah itu ghaflah dalam Al-Quran biasanya, dan kita tidak boleh menjadi orang yang minal ghafilin. Tapi ghaflah di sini bukan berarti Nabi Muhammad ghaflah dan para sahabat. Tapi ghaflah secara intelektual mereka nggak tahu tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Secara singkat, idh qala Yusuf, ceritanya diawali dari kisah ini. Idh qala Yusuf li abi, Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati. Ini panggilan mesra
panggilan intimasi antara seorang ayah dan anak. Kalau abi itu tidak menunjukkan hubungan yang intim, kasih sayang, lengket antara anak dan bapak. Tapi kalau ya abati, di dalamnya menunjukkan bahwa sang bapak itu bisa mampu membuat emosional attachment anak dengan bapaknya. Dan itu susah. Di mana-mana yang namanya anak, lengketnya sama ibu. Sebenarnya Al-Quran ingin mengajarkan kita, bapak mestinya punya daya lengket juga. Dan ini penting, kalau anak menyimpan rahasia, biasanya yang diomongin pasti ke ibu. Al-Quran di sini menegaskan, Yusuf bukan ke ibunya, tapi ke bapaknya. Dan itu menarik bagi kita. Dan mestinya kita bisa punya intimasi yang semacam itu, terutama bagi bapak-bapak terhadap anak. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ya abati, wahai bapakku, inni ro'aitu ahad asyara. Sekali lagi, penggunaan kata inna di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan untuk menghilangkan keraguan. Kalau kita ngomong Yahya itu gemuk, misalnya Yahya itu gemuk kepada Pak Bambang, masa mau kurus gitu loh. Terus saya bilang, sungguh Yahya itu gemuk. Nah, karena Pak Bambang tidak yakin kalau saya gemuk. Jadi penggunaan kata inna untuk membuang keraguan. Lah, Nabi Yusuf itu berkata kepada ayahnya, sungguh, kata dia, untuk menunjukkan apa? Bahwa dia sadar mimpinya ini mimpi sangat penting. Kalau nggak penting, nggak mungkin dia menegaskan dengan kalimat inna. Karena itu dia menggunakan kalimat ini ro'aitu, sungguh aku melihat ahada asyara kaukaban, 11 kaukab ya, big star. Kalau najm itu star saja, tapi kalau kaukab bintang yang besar. Wasyamsya wal qamar, matahari dan bulan. Di tafsir ada banyak pemahaman. Yang pertama, samsun matahari, qamarun mewakili ibu, ihda asyara mewakili 11 saudaranya Nabi Yusuf. Reasoningnya apa? Kalau logikanya, matahari itu sumber hidup. Keluarga yang ayah itu menjadi sumber hidup dalam keluarga. Karena dia yang bapak finansialnya. Kalau tidak ada bapak, mati keluarga itu, gampangannya. Qamar, kalau kita membayangkan matahari, pasti yang kita rasakan itu kehidupan, keamanan, tidak ketakutan. Kalau ada matahari. Kalau tidak ada matahari, pasti orang takut. Ya, itu diwakili oleh ibu. Kalau bulan, yang kita rasakan apa? Damai, tentram, indah. Dan itu mewakili ibu, qamar. Dan di mana-mana yang namanya bintang, gandengannya sama bulan. Nggak ada bintang keluar sama matahari. Di mana-mana anak gelibetnya sama ibu. Karena itu satu tafsir misalnya, qamar samsun mewakili ayah, qamar mewakili matahari. Dan seakan-akan rumah tangga itu seperti tata surya. Ada mataharinya, ada qamarnya, ada bintang-bintang yang lain. Kalau posisi bintang menempati posisi matahari, gerhana matahari namanya. Dan kalau mataharinya menempati bulan, ya juga gerhana. Dan itu tidak boleh saling menguasai. Karena masing-masing punya peran yang tidak bisa digantikan. Masing-masing punya peran yang tidak bisa digantikan. Demi apa? Demi bintang-bintang yang indah itu. Yang indah itu. Idh qala Yusuf li abihi ya abadi inni aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Ro'aitum, diulang lagi kalimatnya. Aku melihat semuanya itu, 11 bintang, matahari dan bulan, li terhadap usajidin. Menurut ahli tafsir, mestinya sajidat. Kalau menunjukkan objek. Karena ini kan benda semuanya. Ada kaukab, syamsun, qamar. Mestinya kalimatnya pakai sajidat. Kalau pakai sajidin, indikasinya ini sesuatu yang punya intelek. Sesuatu yang bukan benda. Para ahli tafsir menyatakan Nabi Yusuf sebenarnya tahu bahwa ini sebenarnya berkenaan tentang saudaranya, bapaknya, dan ibunya. Karena itu dia sangat penting ini untuk ceritakan pada bapaknya. Karena saya kok bisa mimpi 11 saudara saya, bapak dan ibu saya, sujud kepada saya. Dan itu kalimat yang menurut para ahli tafsir karena dilihat dari kata sajidi. Dan itu sudah aneh. Qala ya bunayya, bapaknya juga ngerti karena juga nabi. Ini mimpi yang penting. Kalau bapaknya yang nabi tunduk kepada Nabi Yusuf, sujud, pasti anaknya juga nabi. Dan karena itu la taksus ru'yaka, karena ini penting. Jangan
ceritakan mimpimu, jangan ceritakan mimpimu. Mana tadi? La taqsusu yaka ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida. Kenapa Nabi Yusuf punya pemikiran, Nabi Yakub punya pemikiran kayak begini? Karena sudah bertahun-tahun lamanya 10 saudaranya yang dari istri berbeda ini memang tidak pernah baik sama Yusuf. Jadi ayah yang baik tentu pasti tahu potensi anak. Yang pertama, tugas kita itu adalah mendidik anak sewaktu kecil. Kalau dewasa tergantung mereka. Setelah dia balik, itu tanggung jawab dia. Dia mau jadi apa dan segala macam. Tapi paling tidak dan itu juga menjadi ukuran bagi kita. Jangan juga terlalu frustasi kalau kita sudah mendidik sebaik-baik anak. Ternyata dewasa juga dia nakal misalnya. Karena anaknya Nabi Yakub juga begitu dewasa seperti itu. Dan itu bisa dilihat oleh Nabi Yakub, fayakidu laka kaida. Nanti dia akan bikin plot, bikin satu makar misalnya kepada dirimu. Tetapi dia tahu sesungguhnya anaknya ini baik. Kenapa? Karena yang membuat dia melakukan itu sebenarnya adalah setan yang membisiki dia. Karena itu yang dia salahkan, inna syaitana lil insan aduwwun mubin. Karena ayah yang baik tetap punya positive thinking terhadap anak, meskipun senakal apapun. Anak saya ini masih baik, dan itu penting. Terus anak harus percuma, Pak, nanti ini setan anakku itu. Nah, ini tidak boleh. Meskipun anak itu mengalami masa tidak kawan, tapi tetap pikiran kita tetap positif. Sama seperti Nabi Yakub, tahu persis anaknya ini akan bikin kait, bikin something yang akan harming Nabi Yusuf alaihissalam, akan mencelakakan Nabi Yusuf. Tapi dia tahu potensinya sebenarnya baik kok. Makanya dia bilang inna syaiton lil insan aduwwun mubin. Yang disalahkan karena ada something ini yang menggoda dia, berupa apa? Jealousy nanti. Dan kalau itu di-remove, orang baik lagi. Nah, ini potensi yang baik ini yang harus kita miliki terhadap anak kita. Sebandel apapun anak kita. Ibunya Pak Bambang tahu kalau Pak Bambang baik, tapi karena husnudzon sampai ke Melbourne. Ya. Sorry Pak Bambang, jadi keikutan Pak Endro kayaknya. Ini sindrom Pak Endro. Ya. Idh qala Yusuf qala ya bunayya wa kadzalika yajtabika rabbuk. Dan kata Allah SWT, demikianlah kami pilih dirimu Yusuf. Ini menarik. Di dalam Al-Quran ada banyak kata. Misalnya ketika Allah memilih Nabi Musa untuk dijadikan Nabi, kalimatnya bukan yajtabika, wa anakhtartuka. Kami memilihmu Musa, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Maka dengarkan apa yang akan kami wahyukan kepadamu. Kata ikhtar itu berasal dari kata khair. Kalau dari semua orang ini dilihat yang paling baik, orang kayak istikharah itu loh. Itu kan bukan yajtabika, tapi itu ikhtiar ya. Karena kita memilih yang paling baik, bukan yang paling gemuk, yang paling baik yang dipilih ya. Jadi ada beberapa calon yang dia pilih yang terbaik dari masing-masing. Di zaman Nabi Musa yang terbaik menurut Allah Nabi Musa alaihissalam. Yang dipilih, yang bisa mengalahkan Fir'aun, yang bisa menjadi nabi. Karena itu kalimatnya wa anakhtartuka. Dan itu the best kalau orang dipilih karena khiyar, karena itu top. Nah, yang kedua, kata Mustafa, kata atau istifa, seperti Rasulullah memilih Nabi Muhammad. Ya, misalnya, biasanya salah satu nama Nabi Muhammad adalah Mustafa. Ya, seperti lagunya siapa itu? Maher Zain apa Sambil Yusuf? Mustafa ya. Karena dia dipilih langsung, itu ya terserah Allah, tidak bisa. Kalau yajtabika, karena di dalam, kalau Mustafa karena ada kesucian, ada purity-nya di dalam hatinya. Tapi kalau yajtabika karena Allah melihat ada potensi baik di dalam diri kita. Menariknya di dalam Al-Quran, Allah memilih kita menjadi mukmin itu menggunakan kalimat ijtiba. Wajtabakum. Allah itu memilih kita menjadi mukmin. Pertanyaannya, berarti Allah itu melihat ada potensi positif kita yang bisa kita sumbangkan bagi agama ini. Yang pertanyaan kita, lah ya berarti bukan hanya sekedar random Allah itu milih itu, benar-benar diselected itu.
ini saya pilih karena dia punya potensi dalam Islam. Karena Allah melihat potensi baik dari diri kita. Itu yang harus kita keluarkan. Apa kemudian potensi baik kok Allah sampai menjadikan saya muslim? Dan itu harus pertanyaan kita. Kalau kita lihat sahabat semuanya berkontribusi dalam Islam. Ada Abdurrahman bin Auf yang gila dalam bersedekah. Ada Abu Bakar yang demikian hebatnya. Ada Abdullah bin Umi Maktum yang buta tapi sedemikian hebatnya. Ada Hasan bin Sabit yang jago puisi dan menyumbangkan puisinya untuk Islam. Dan segala macam. Dan itu yang harus kita renungkan bagi diri kita semuanya. Allah itu memilih kita gak sembarangan. Karena itu adalah anugerah terbesar dalam hidup. Karena Allah menjadikan kita mukmin. Tidak asal itu, tidak asal. Meskipun kita sering menganggap, ya karena bapak saya iman, Pak, bapak saya itu mukmin. Tidak, karena memang Allah memilih kita. Karena Allah melihat potensi positif dalam diri kita. Dan itu yang harus kita legitkan. Yang menjadi pertanyaan besar dalam kita. Apa yang mau kita kontribusikan dalam Islam? Kalau semua orang berpikir kayak begitu, insya Allah cepat hebat Islam ini. Karena masing-masing kita akan melihat potensi positif yang kita miliki. Dan semua kita pilih. Ya. Semua kita akan memiliki potensi positif itu. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Cerita tadi ini, mulai nanti ini, drama setelah ngomongkan itu ditujukan Allah. Satu, tujuannya karena memilih Nabi Yusuf sebagai Nabi. Yang kedua ditujukan wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, karena Allah hendak terus-menerus mengajari Nabi Yusuf takwil ahadits. Takwil itu kalau ada sesuatu yang tidak begitu jelas maknanya, kemudian kita bisa menjelaskan sesuatu yang kabur, namanya takwil. Sebenarnya kalimat yang umum untuk menakwilkan mimpi bukan takwil, tapi takbir. Ya, takbir mimpi. Al-Quran menggunakan takwilul ahadits. Ahadits tidak sekedar mimpi, tapi sebenarnya semua perkataan, pembicaraan, atau apapun yang masih sama-sama. Misalnya kalau ada persoalan yang orang sumpah, bagaimana menyelesaikan persoalan itu, gimana Islam ini, dirikan khilafah atau masuk parlemen, setelah ini kan masih ragu-ragu, tidak macam-macam di dalam Islam. Lah itu namanya takwilul ahadits. Nabi Yusuf tahu yang clear itu. Itu namanya Allah mengajari Nabi Yusuf untuk itu. Apa yang belum jelas Nabi Yusuf bisa tahu. Kenapa? Karena takwilul ahadits. Nanti kita lihat bagaimana Allah mengajari Nabi Yusuf takwil ahadits. Satu, Allah select Nabi Yusuf jadi nabi. Yang kedua, janjinya Allah akan ngajari Nabi Yusuf takwil ahadits. Yang ketiga, wa yutimma ni'matahu 'alaika, Allah akan sempurnakan nikmatnya kepadamu Yusuf, wa ala ali Yaqub, dan kepada keluarganya Nabi Yaqub semuanya, kama atammaha ala abawaik, sebagaimana Allah menyempurnakan nikmatnya kepada bapakmu dulu, Ibrahim wa Ismail wa Ishak, inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Mari kita simpan di pikiran kita beberapa poin yang Allah janjikan. Ini gini, jadi kalau kita melihat dari sini, Allah itu punya rencana dalam hidup kita yang kita nggak pernah tahu. Karena Allah tidak terbatasi oleh waktu. Allah tahu kok kalau Cak Hamim nanti semoga menjadi ahli surga, tahu Allah. Hamim ahli surga meskipun Lamongan Deso misalnya. Itu sudah ada semuanya. Misalnya. Jadi itu menarik, ternyata di surga ada orang Lamongan itu cukup menarik. Sabar. Jadi macam-macam, dan ini yang menarik, Dan menariknya Allah juga memberikan kebebasan bagi kita untuk membuat planning dalam hidup. Allah punya planning, kita juga punya planning. Kalau planning Allah matching dengan planning kita, enak. Dan itu biasanya kalau dalam kajian akhlak namanya wali biasanya, karomah biasanya. Misalnya begini, Allah planning ngasih kita ini bakso. Terus kita punya kerentek, kepingin bakso. Ini kan matching, planning kita sama planningnya Allah ketemu. Jadi ketemu bakso. Misalnya gini, kira ono bakso. Tiba-tiba di situ ada orang jual bakso. Bagi orang yang tidak tahu,
wali wong ini. Nah itu namanya planningnya ketemu. Ada yang planningnya nggak ketemu, tapi tentu saja planning Allah yang jadi. Dia planningnya kepingin jadi penjahat, wah pernah mondok, maksiat terus. Allah planningnya jadi orang baik. Nanti ada jalannya tiba-tiba dia Indian jadi orang baik. Dan itu planning yang nggak ketemu kalau kita sepertinya nggak ketemu. Dan itu yang menarik kalau kita renungkan semuanya. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah memplanning dan bagaimana Nabi ayah sebagai seorang ayah juga memplanning terhadap anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sungguh kata Allah SWT di dalam kisah Nabi Yusuf ini dan saudara-saudaranya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau bertanya. Ya, orang-orang yang bertanya ini, kalau kita mau berpikir dalam, kita renungi sungguh-sungguh cerita ini, itu akan menampilkan banyak sekali hikmah di baliknya. Tentu waktu yang singkat ini hanya menjadi pelecut bagi kita semuanya untuk setelah ini kita menggali lebih dalam lagi kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana ditampilkan Al-Quran. Jangan membaca kisah Nabi Yusuf dari buku-buku itu karena kita tidak akan ketemu hikmahnya. Bacalah dari Al-Quranul Karim karena itu akan membawa dampak yang berbeda. Karena ini Allah yang bercerita. Tidak ada skenario yang baik atau narrator yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai dramanya diawali. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu. Mereka ini berkata, la Yusuf dikasih lam taukid, sungguh Yusuf ini, wa akhuhu dan saudaranya Yusuf, yakni Benyamin atau Benyamin, tidak ada Netanyahu-nya, ya, Benyamin saja. Ahabbu ila abina, dia itu lebih dicintai bapak kita. Selalu kalau kita ini kepingin memiliki sikap yang sama, goalnya harus sama. Dan itu yang dibuat dulu sepakatannya. Poinnya sama, kalau orang itu tujuannya sama, gerakannya akan sama. Dan itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi sebenarnya orang punya keinginannya sendiri-sendiri. Tapi kalau goalnya sama, dia bisa bersepakat. Ya. Sama kayak reformasi di Indonesia. Ya. PDI sama, bukan partai itu ya, PDI sama yang lain misalnya. Itu bisa jadi bersatu kalau goalnya sama. Jatuhin Pak Harto misalnya. Di sini juga sama. Tujuannya sama. Yusuf dan saudaranya ahab ila abina. Wow, karena itu kita harus menjatuhkan itu. Itu yang menjadi wa nahnu usbah, dan kita ini usbah. Ingat dalam bahasa Arab ada kata asobiyah. Ya. Klan sebenarnya usbah itu. Ada yang ukur 3 sampai 9, ada yang melihat usbah itu 5 sampai 10 orang. Dan ini yang menarik, kalau kita lihat keluarganya Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu kan anaknya ada 12. Dikurangi Nabi Yusuf wa akhuhu tinggal 10. Secara gramatikal ketika mereka berkata wa nahnu usbah, mereka itu mengeksklud Benyamin. Karena kalau 11 nggak usbah dalam bahasa Arab. Kayak seakan Benyamin itu juga bukan pro kita karena goalnya berbeda. Jadi mereka sudah bilang nahnu usbah. Kita ini satu kelompok yang kuat. Usbah itu satu kelompok kecil tapi yang strong. Wa nahnu usbah, kata dia, inna abana la fi dhalalin mubin. Kita ini lebih gede, lebih kuat. Kok mencintai Yusuf dan anak adiknya misalnya. Sungguh bapak kita ini la fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang sangat nyata, clear error, kata dia. Maka mulai dimunculkan triknya. Ini plot yang dibikin manusia. Allah punya plot sendiri, yakni menjadikan Nabi Yusuf Nabi, ngajari Nabi Yusuf takwilah hadis, menyempurnakan nikmatnya. Tidak ada yang negatif rencana Allah. Ngajarin ilmu, menyempurnakan nikmat. Manusia ini hendak menyakiti, ini nanti persis dalam hadis. Kalau manusia sedunia ini, kata Allah, kata Rasulullah SAW, hendak memberikan mudarat kepadamu, sedunia ini tidak mudarat. Tapi kalau Allah tidak ngasih mudarat kepada orang itu, tidak bisa kita ngasih mudarat. Kalau semua manusia di dunia ini tidak ngasih manfaat kepada seseorang, yang Allah tidak ngasih manfaat kepada orangnya, nggak akan sampai manfaat itu.
Ditolong kayak apapun ya nggak bisa. Dan ini contohnya nanti. Mudorot plot yang dilakukan kepada Nabi Yusuf nanti ternyata hanya menjadi wasilah untuk apa? Membuktikan janji Allah tadi itu. Takwil hadis ya yutimma nikmatahu. Jadi menarik kalau dilihat dari situ sebenarnya. Jadi sebenarnya kejahatan mereka ini adalah wasilahnya Nabi Yusuf meraih apa yang dijanjikan Allah tadi itu. Wa kadzalika yajtabika wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu 'alaika dan segala macam. Dan itu subhanallah kalau kita renungkan. Kita lihat secara singkat, kata dia, qala qailun min uqtulu Yusuf, bunuhlah Nabi Yusuf. Kata mereka. Awitrahuhu atau buang saja ardon di bumi, di tempat yang jauh. Yakhlu lakum, yakhlu itu dari kata kholwah. Kalau kholwah kita menyendiri ya. Yakhlu nanti eksklusif lakum bagi kita semuanya ini, bagi usbah tadi itu, wajhu abikum, wajah bapak kita, atensi bapak kita, perhatian bapak kita. Nanti kalau Nabi Yusuf kita bunuh atau kita lempar, perhatian bapak kita, cinta bapak kita hanya khusus bagi kita saja. Spesial, pakai telur untuk kita saja, misalnya kayak gitu ya, hanya khusus bagi mereka. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di, setelah ini qauman sholihin, kita akan menjadi kaum yang baik. Dengan makna nanti kalau Yusuf sudah baik, kita jadi baik wes. Atau kalau setelah ini, setelah Nabi Yusuf nanti terbunuh dan segala macam, maka ayah kita pasti nggak ada pilihan lain kecuali kepada kita, dan itu kemenangan bagi kita. Kata mereka, plot yang pertama. Qala qailun minhum. Ahli tafsir menyatakan qail di sini adalah saudara yang paling tertua. Minhum dari mereka berkata, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Nabi Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Lemparkan saja Nabi Yusuf di paling dasar al-jub. Bedanya jub sama bi'run adalah kalau bi'run sumur yang digunakan di daerah perkotaan, di daerah yang banyak orang. Kalau jub sumur yang somewhere yang tidak diketahui oleh orang, hanya sekali dipakai dan kemudian tidak digunakan oleh orang. Orang tidak akan melewati daerah itu kecuali orang tersesat. Ya. Jadi kemungkinannya kecil sudah kalau dimasukkan ke jub, kemungkinan orang lewati juga tidak banyak. Ya ingkis saja. Dan tetapi biasanya airnya tidak terlalu dalam sehingga tetap bisa survive. Ada lagi yang punya pikiran, kalau kita lihat atharnya sahabat, nanti kan kalau kita masukkan di ghayabatil jub, ada kalajengking, ada ular, dipatok mati, dan itu bukan kesalahan kita. Ya. Jadi ya meskipun mau berbuat dosa, tapi dia mau lighten dosanya. Yaltaqithu ba'du sayyarah. Nanti siapa tahu luqotohnya ketemu oleh sebagian orang pedagang itu yang lewat di situ. In kuntum fa'ini. Kalau dalam athar diceritakan ada pedagang yang mau ke Mesir, keliru jalan, tersesat. Dan kemudian karena capek tersesat, menyuruh orangnya sampailah ketemu dengan jub ini. Dan nanti yang diambil qalu ya abana malaka la ta'manna ala ikhwatika ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Mereka berkata, wahai bapak kami, ada apa dengan dirimu? La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ini salah satu indahnya Al-Quranul Karim. Kata A.J. Arbery, orientalis itu, kata dia yang jago bahasa Arab, kata dia kalau dia mendengarkan Al-Quran itu seperti mendengarkan kayak irama spiritual di batin, kata dia, karena lagu-lagunya Al-Quran itu, karena suara-suara yang dimunculkan dari Al-Quran. Dan memang menarik, misalnya seperti kata dam-dam, tidak ada lain dari bayangan kita kecuali ketakutan, ya. Pasti maknanya dam-dam, udah takut ini pasti. Atau kalau yuwas-wis, pasti ini kalimat-kalimat yang memang mengandung kayak gitu. Dan Al-Quran menarik kayak gitu. Misalnya kalau orang nanti masuk surga, saking biasanya kalau orang gembira pasti panjang. Di Al-Quran juga gitu. Ketika dia dikasih Quran, dikasih catatan amalnya, dan dia umukro'u kitabiyah,
kata dia. Orang nanti kalau masuk surga dikasih catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan dia akan berkata, ha umukro'u kitabiyah. Dia akan panjang seperti orang bilang hore, kayak begitu. Dan itu indahnya Al-Quran. Ini kalimatnya menarik, dengan kalimat yang biasa dikenal dengan ismam. Dia bilang kepada Bapak, ada dua cara bacanya kalau dalam tafsir. Yang pertama, dipakai nahi. Seakan-akan begini, Bapak, la ta'manna, itu maksudnya, ya udah, jangan percaya sama kami. Kira-kira gitu, jangan percaya sama kami. Kalau gini, kalau kita ini lagi marah sama istri, karena kita ini sebenarnya berbohong, tapi kepingin meyakinkan istri tidak berbohong. Ya memang ini saya suami yang jelek, udah jangan percaya sama saya. Wong saya tidak beli kok, saya dikasih. Kita meyakinkan istri dengan cara membuat dia, ya wis tak percaya wis. Tapi dengan cara menjelekkan dia, ya udah, tidak usah percaya sama saya. Memang saya suami yang jelek. Padahal dia, oh iyalah mas, aku percaya mas. Maunya begitu. Ini yang pertama dilakukan oleh mereka. La tak mena. Bapak, tidak usah percaya sama kami. Kalau memang dengan segala macam. Atau ini yang mau ditampilkan. Yang kedua, dengan dibaca rofa, la ta'manuna, misalnya cara bacanya. Maksudnya adalah, kenapa sih Bapak kamu tidak percaya sama saya? Apa sih kurangnya saya padamu, wahai istriku? Kenapa kamu kok tidak percaya sama diriku? Nah itu kalau dibaca la ta'manuna. Di dalam kalimat ini semuanya terangkum dalam kalimat itu. Yang kemudian M-nya di-extend, la ta'manuna. Seakan-akan bilang, memang saya kenapa tidak percaya, sehingga Nabi Yakub itu pada posisi yang nggak bisa lagi kecuali menerima tawaran mereka. Karena udah dipotong dari sini, dipotong dari sana. Seperti ketika kita menyudutkan orang yang akan kita yakinkan. Sudahlah, kalau memang kamu tidak mau, memang saya ini jelek, tidak apa-apa, saya besok tidak akan berangkat. Akhirnya istrinya bingung. Ya wes lah kayak begitu, kira-kira kayak begitu. Jadi ini memang cara yang dipakai oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf, sehingga menyudutkan Nabi Yakub untuk tidak bisa berkata kecuali yes. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Padahal demi sungguh kami ini termasuk orang yang nasih, jujur, gak akan pernah bohong. Di mana ada orang jujur meyakinkan dirinya? Orang jujur tidak butuh kasih inna lanasihun. Ini makanya kata para ulama, gak ada orang yang bohong itu gak ketahuan, pasti ketahuan. Kalau kita jujur, gak perlu kalimat inna taukid dikasih la lagi, lam taukid ya kan? Itu kan contoh orang gak bohong. Kalau suami kita gak poligami, gak perlu dia sumpah. Kalau poligami enggak, cukup gitu. Tapi kalau gak poligami, demi Allah, wallahi saya enggak. Nah, itu ciri-ciri. Karena dia butuh meyakinkan. Karena sebenarnya dia sendirinya tidak yakin dengan omongannya itu. Jangan-jangan nanti istri saya tahu ini. Enggak kok, Ma. Loh, kayaknya kok gini. Makanya dia butuh penegasan. Dan itu kalimat yang dipakai. Wa inna, kata dia, wa inna lahu lanasihun. Sungguh kami terhadap Yusuf, sungguh akan berbuat baik, jujur, gak akan bohong. Padahal kalau orang ngerti ngomongan, ya kamu bohong. Ngapain bohong kok? Sama, orang bohong pasti butuh penekanan. Orang yang tidak bohong tidak butuh taukid. Tidak butuh taukid. Arsilhu ma'ana ghadan, kata dia, ayah, kata dia bapakku, lepaskan Yusuf bersama kami besok ghadan, karena dia sudah punya planning. Yarta, akan bersenang-senang, wa yal'ab, dan akan bermain-main, wa inna lahu lahafidun. Lagi-lagi, demi, karena kalau itu bahasa kita, kewemenan wis misalnya, wa inna, sungguh, kata dia, inna lahu terhadap Yusuf lahafidun, teman kami akan menjaga dia. Ini kan sekali lagi tumpuk-tumpuk, itu ciri orang yang enggak apa namanya ini. Saya tidak tahu apakah itu juga berlaku terhadap mantan ketua Demokrat ya. Kalau saya itu gantung saya di Monas, apakah itu bagian dari inna dan la itu wallahu a'lam ya. Karena kalau orang jujur tidak perlu gitu-gitu ya, nyantai aja dia. Karena memang dia tidak melakukan ya. Kalau orang tidak melakukan butuh penegasan. Ya kalau pakai teori ini wallahu a'lam ya. Wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Qala inni
la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Dua kalimat dipakai terhadap Nabi Yakub. Huzn sama khauf. Huzn kalau kita sedih terhadap masa lalu. Dan kita sedih karena masa lalu. Suami kita meninggal, istri kita meninggal, anak kita meninggal. Karena pengetahuan yang didasarkan masa lalu. Khauf, kesedihan karena melihat masa depan. Katanya gagal, akan begini. Kira masa depan. Dua-duanya dialami Nabi Yakub. Satu, saya ini tidak pernah melihat kamu pernah baik sama adikmu yang namanya Yusuf. Sepanjang kamu punya adik yang namanya Yusuf, belum pernah kamu berbuat baik sama Yusuf. Tapi engkau telah menggiring diriku untuk tidak bisa kecuali membiarkan Yusuf bersama denganmu. Aku huzn. Itu yang pertama. Makanya dia bilang, Nabi di Al-Quran dijelaskan, ini la yahzununi, sesungguhnya diriku ini huzn, sedih. Kenapa antadhabu bihi? Ketika Nabi Yusuf nanti pergi bersamamu. Wa akhafu ayyakulahu dhi'bu. Dan aku juga sedih nanti akan dimakan serigala. Dalam tafsir disebutkan sebenarnya Nabi Yakub ini bukan serigala benar-benar dalam pengertian serigala, tapi kelakuan mereka yang kayak serigala terhadap Nabi Yakub. Tapi ini juga akan dipakai oleh mereka, dhi'bunya beneran nanti. Dhi'bunya beneran. Dan ini indahnya Al-Quranul Karim kalau kita renungkan lebih jauh. Wa antum anhu ghafilun. Dan kalian itu nanti ghafil, lalai. Padahal janjinya itu tadi lanasihun, lahafidhun kalimatnya. Pasti akan jaga dan segala macamnya. Dan itu yang paling priority. Tapi ternyata tidak dilakukan. Makanya Al-Quran bilang ghafil. Wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dhi'bu. Wah, ini lagi kata dia, kalau dimakan nanti, kalau ada serigala mau makan dia, wa nahnu usbah, kita ini kelompok yang kuat. Inna idzal la khasirun, kalau sampai dimakan, sungguh kami ini termasuk orang yang merugi. Untuk meyakinkan lagi, tambahi lagi bapaknya. Udah, ceritanya nggak bisa lagi. Nabi Yusuf dilepaskan oleh ayahnya. Falamma dhahabu bihi, ketika sudah pergi, wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Menurut riwayat, katanya Nabi Yusuf itu diletakin di pundaknya di bawah. Nanti kalau tidak ada bapaknya sudah melihat, dijulek-juleknya lagi. Dan mulai tragedi itu dilakukan. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayatil jub wa auhayna ilaihi. Ini lagi. Begitu, ini yang pertama kali disebut dengan, kalau kita melihat gambarannya yang ijtibanya, jadi diselected ya Nabi Yusuf. Jadi begitu mau diletakkan ke dasar jub, ghayabatil jub itu, Al-Quran menggunakan kalimat yang menarik di sini. Mana tadi? Wa wahayna ilaihi la tunabbi'annahum. Berasal dari kata naba. Orang yang membawa naba dalam bahasa Arab namanya nabi. Nah, ini kalimatnya sudah, kamu akan mengabarkan berita yang penting. Tidak ada orang bawa naba itu kecuali nabi. Kalau kita bukan bawa naba, bawa hadis, bawa khobar, bukan bawa naba. Yang bawa naba, nabi. Ini sudah seakan-akan mulai dari sini Nabi Yusuf sudah dianggap nabi, udah kayak seakan-akan. Jadi begitu akan diturunkan, Allah sudah membisikkan di dalam Nabi Yusuf, dalam hatinya, la tunabbi'annahum, kamu pasti akan menceritakan peristiwa yang besar ini. La tunabbi'annahum bi amrihim, dengan perkara mereka ini, saudara-saudaramu yang nanti akan begini, menjatuhkan kamu ini, nanti akan ceritakan hadza, peristiwa ini, wa hum la yashurun, dan mereka tidak sadar. Nanti kamu akan menceritakan itu. Kapan? Ketika saudara-saudaranya nanti ke Mesir, sudah meminta makanan. Nanti sessionnya Pak Gun-Gun kalau saya tidak keliru. Kita lanjutkan dulu. Wa auhayna ilaihi la tunabbi'annahum bi amrim hadza wa hum la yash'urun. Dan dia tidak menyadari. Nabi Yusuf dilemparkan, diturunkan. Wa fi riwayah, begitu akan landing ditangkap malaikat, beradalah di bawah. Ya. Dan memang kayak begitu. Kalau kita iman kepada Allah sungguh-sungguh, dalam keadaan yang kritis itulah Allah membuat hati kita tentram. Tidak ada yang membuat tentram itu kecuali Allah yang menaruh rasa tawakal, rasa aman di dalam batin.
Contohnya sudah banyak, para ulama, para anbiya, orang-orang soleh mengalami situasi kayak begini. Bahkan kalau kita istiqomah, di waktu nazak pun Allah nanti yang akan menghibur kita. Sehingga kita menjadi tenang. Yaitu yang disebut innalladzina amanu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Kalimat itu kapan diucapkan? Kalau mau mati itu. Nanti sebagian riwayat menuturkan kayak begitu. Kalau kita akan diambil nyawanya itu, mau keadaan mau mati, orang yang istiqomah dengan imannya, malaikat turun kepada dia, tatanazzalu alaihimul malaikah, dia kabarkan la takhafu wa la tahzanu, dan jangan sedih, jangan gembira, kau akan masuk surga. Yang menenteramkan batin dia. Kalau keadaan sangat kritikal, baru datang pertolongan Allah yang menguatkan kita. Sama persis ketika Nabi Yusuf sudah mau landing itu, baru dikasih latu nabi annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Sama ketika ibunya Nabi Musa, siapa yang hatinya tidak sedih meletakkan anaknya yang masih kecil di dalam air? Tidak ada ibu yang tega itu. Siapa yang mampu menguatkan hatinya? Allah. Wa auhayna ila ummi Musa. Allah mewahyukan ke dalam hatinya ibunya Nabi Musa bahwa nanti apa? Innala radduka, nanti dikembalikan lagi Nabi Musa, dan itu dijanjikan oleh Allah SWT di dalam hatinya ibunya Nabi Musa, dan benar dikembalikan lagi. Ya, untuk apa? Untuk menenteramkan matanya, biji matanya, bahkan untuk menjadi qurratu ayunnya bagi ibunya Nabi Musa. Semuanya kayak begitu, termasuk para sahabat, orang-orang yang mengalami musibah kayak begitu. Dia merasa tenang dalam keadaan yang sangat genting itu, dan itu dialami oleh Nabi Yusuf. Waja'u abahum isya'an yabku. Setelah itu datanglah mereka ini kepada bapaknya isya'an, berangkatnya ghodan, kembalinya isya. Berangkatnya pagi, kembalinya waktu isya. Kenapa waktu isya? Karena samar-samar. Kalau membawa baju yang ada darah, bukan darah Yusuf, lah kalau terang benderang kan kelihatan, kurang merah ini. Masa darah manusia kok ini kelihatan. Makanya pinter itu. Tapi sepinter-pinternya orang bohong, ya ketahuan aja. Meskipun sudah di planning nyata, besok pagi main begini-gini, pulangnya bikin malam aja. Belum ada PLN misalnya. Isya'an yabkun, dan didramatisir sambil nangis. Kita datang ya malam hari, datang bareng-bareng nangis. Wah, udah dibikin. Isya'an yabkun, dan dia menangis. Qalu ya abana, kata dia, wahai bapak kami, inna dhahabna, kami pergi, nastabiku, saling berlomba-lomba, kejar-kejaran, wa tarakna Yusuf inda mata'ina, dan kami meninggalkan Yusuf di samping mata'ina, barang-barang kami yang kita gunakan dan segala macam. Fa'akalahu dhi'bu, kemudian dimakan oleh serigala. Wa ma anta, sekali lagi, ini ciri orang berbohong. Baru cerita sudah langsung bilang, wa ma anta bimu'minin lana, tapi kamu pasti tidak percaya sama kami. Ya. Kalau orang cerita benar, nggak perlu kayak begitu itu. Itu ciri orang bohong. Ciri orang bohong. Mama pasti deh nggak percaya kayak begini. Nah, itu cirinya orang bohong. Karena memang itu pasti tidak benar. Nah, kalau benar nggak perlu pakai taukid. Wa ma anta bimu'minin lana, dan kamu pasti tidak iman kepada kami, walau kunna shadiqin, meskipun sungguh kami ini jujur. Ya, kacang hijau ya. Tetap aja, karena memang dia bohong, Waja'u ala komisihi, dan mereka buat bukti. Kalau kita lihat plot yang dibangun oleh keluarganya Nabi Yusuf, keren banget. Berangkat pagi, planningnya diletakin di sumur yang tidak banyak dilintasi orang, nanti bawa kain yang sudah ada darahnya, malam hari sambil menangis. Itu planning yang komplit. Seakan-akan tidak bisa dikelabui, tapi Allah punya rencana lain. Orang yang sabar, orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, planning sehebat apapun sama persis dengan planningnya orang-orang kafir. Orang mau kristenisasi umat Islam, apapun lah, secanggih apapun, yakinlah mereka tidak bisa membunuh cahaya Allah. Meskipun kita harus mendengar, bukan berarti tenang, pasti menang Islam kok. Ya tidak harus gitu, tapi kita tetap berusaha. Tapi itu sudah hukumnya. Secanggih apapun mereka merusak Islam, Islam tetap akan ada.
Sehebat apapun Amerika ngabisin Islam, dilalah tiap hari orang masuk Islam. Dijelek-jelekin Islam. Kalau kita ngelihat orientalis, subhanallah, ngajinya sampai tutup langit sudah gampangannya. Tafsir dia pelajari segala macam dipelajari, and yet dijelek-jelekin Islam. Mingguan orang masuk Islam. Mingguan orang masuk Islam. Sama, mereka punya makar, Allah juga punya makar. Mereka punya plot, Allah punya plot sendiri. Begitu sempurnanya plot yang dibangun oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf, tapi ternyata in the end gak punya efek apa-apa bagi rencana Allah SWT. Dan itu yang harus kita yakini. Itu harus kita yakini sebagai orang mukmin, sebagai orang mukmin. Wajahu ala komisihi, mereka datang dan membawa komisnya, gamisnya Nabi Yusuf, bidamin kadhib, dengan darah yang bohong, belaying blood, darah yang bohong. Kenapa? Karena itu bukan darahnya Nabi Yusuf. Yang pertama, makanya dijuluki darah yang bohong. Yang kedua, dikasih darah tapi mereka lupa. Sekali lagi, namanya orang dusta mesti ada celahnya. Kelambinya ada yang dirobek. Iya, apa dimakan unta berdarah, tapi nggak ada robekannya. Itu yang disebut dengan bidamin kadhib. Qal bal sawwalat lakum anfusukum amra, kata dia. Kata Nabi Yakub, akan tetapi kalianlah, kamu diri kalian ini, saudara-saudara itu, yang membuat perkara ini seakan-akan bukan persoalan yang besar. Kamu menganggap persoalan ini simpel-simpel aja. Kenapa? Karena itu triknya setan. Setan itu akan membuat perbuatan jelek kita menjadi baik. Orang korupsi menjadi baik, nggak apa-apa korupsi, tapi kan habis itu umroh misalnya. Memang kayak begitu. Jadi yang beautify our sin itu setan. Dan memang dibikin begitu. Kalau kita sudah berani melakukan maksiat, seakan-akan itu oke-oke saja, it's not big deal. Itu namanya sawalat. Taswil dalam bahasa Arab itu kalau kita menganggap sesuatu it's not big deal, itu namanya taswil. Nah, Nabi Yakub bilang ke anak-anaknya, kamu yang nganggap peristiwa kayak begini itu cuma not big deal. Padahal ini big deal di mata Allah SWT. Tapi dia nyantai saja. Kenapa? Karena setan yang membuat kayak begitu. Karena apa? Habis itu kita akan baik, habis itu dan segala macamnya. Kenapa mereka itu? Karena yaitu jealousy. Karena cinta yang tidak kesampaian. Karena dia kepingin merebut cintanya ayahnya dan segala macam. Bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Dan pada kalau di hadis disebutkan, kalau misalnya misalnya perbedaan antara orang kafir dan orang muslim terhadap dosa adalah kalau orang muslim melihat dosa seakan-akan dia berada di bawah gunung. Kalau melihat dosa itu kayak begitu, seakan-akan gunung mau meruntuh terhadap dia. Kalau orang fasik, orang kafir melihat kalau dia berusaha seperti lalat hinggap di hidungnya kemudian terbang lagi. Senang gede. Minum-minuman biasa. Terus itu tobat ya usul opo. Pangeran lah Rahman Rahim misalnya ya. Dan kayak begitu. Itu ciri orang tersesat. Taswil. Dan itu bahaya. Kalau kita sering melakukan dosa, nanti akan mengalami proses yang disebut dengan taswil. Kita nganggap enteng dosa. Pertama nganggap berat dosa, tapi kalau dilakukan terus-menerus, yo enteng. Nyekel tangan, pertama keringetan, ya. Kalau dilakukan terus-menerus, ya wis gak apa-apa. Mau kayak Peter Pan, ya. Kata Cak Noah, kata Cak. Ya. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalau sudah kayak begitu, Nabi Yusuf tahu, Nabi Yakub tahu anaknya ini kayak begini, dia tahu plot yang dibangun. Karena dia ambiya, dia pinter orangnya. Nabi Yakub tahu anaknya karakternya persis mau ngapain. Kalau dia tidak percaya sama anaknya akan bawa bukti lagi. Loh, hanya tidak percaya sama saya, ini bukti. Tidak ada penyelesaiannya. Situasinya tidak ada lain kecuali sabar. Karena bagaimanapun Nabi Yakub, kamu gak usah ngunusin, buktinya nggak ada. Dan mereka akan terus itu, ini buktinya kalau saya Nabi Yusuf memang dimakan serigala, gak menyelesaikan persoalan. Dan itu anak-anak mereka sendiri. Karena itu apa kata Nabi Yusuf, Nabi Yakub, fasobrun jamil. Ya wes, sabar itu yang terbaik, sabar itu yang terindah. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Alamat meskipun terhadap apa yang kamu sifatkan, kamu ceritakan, kamu describe gini. Gak bisa lagi saya. Kecuali Allahul musta'an. Allahul musta'an. Fasobrun jamil. Waja'at sayyaratu. Agak cepat.
masih banyak ini. Kemudian datanglah sayyarah, ya, gerombolan orang pedagang, fa'arsalu waridahu, kemudian dia mengutus orang yang mencari air, fa'adla dalwat, dia turunkan timbanya, qala ya Bushra, ternyata ada Nabi Yusuf, oh Bushra, ini senangnya ini, hada hulam, ini anak laki-laki, kata dia. Wa asarruhu bido'ah, dan dia kemudian sembunyikan dia sebagai bido'ah, sebagai barang yang bisa dijual, bido'ah, tapi disembunyikan, kenapa? Karena sebenarnya ilegal, kan sebenarnya dia itu mengkidnap anaknya. Karena itu ya dia harus sembunyikan, karena kan bukan anaknya sendiri yang dijual ini. Temuan, tapi temuan ilegal, ya. Temuan ilegal. Makanya juga wa asarruhu bido'ah. Wallahu alimum bima ya'malun, dan Allah tahu terhadap apa yang dia lakukan. Wa syarauhu bi thamanin bakhshin, dan dia menjualnya dengan harga yang sangat murah. Dengan kalimat bakhshin. Bakhshin itu extremely cheap, sangat murah. Kenapa? Ya black market tadi itu. Kalau beli HP yang original harganya lebih mahal daripada yang black market. Kayak begitu kalau di Indonesia, ori apa BM. Wah, itu. Original apa black market sama. Wah, ini jual budak ilegal. Saya pokok laku aja lah. Bukan karena kualitasnya Nabi Yusuf tidak hebat, mestinya mahal. Cuman karena curian, ya murah. Ya murah. Itu yang disebut dengan kalimat wa syarahu bi thamanin bakhshin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dan Al-Qur'an menarik ini. Mereka itu ya fihi, di dalam perkara ini, minaz zahidin, termasuk orang-orang yang zuhud. Ini kan menarik. Jadi pedagang ini, kata Al-Qur'an di sini, orang-orang yang zuhud. Kenapa zuhud? Orang zuhud itu orang tidak terlalu mikirin dunia. Ya, kalau yang dipikirin akhirat, seakan-akan dia zuhud saat itu. Ini barang Apple ini yang dijual, kok dijual $100, padahal tidak ada kegiatan wisata ruhani misalnya gitu. Kok tiket Garuda $100 Indonesia ini, misalnya, ini pasti curian nih. Kira-kira kayak begitu. Itu yang disebut dengan zuhud orang ini. Kok tidak gelem duit aja, kira-kira gitu. Sudah zuhud dalam sindiran, ini sarkasme kalau bahasa kita ya. Nyindir tapi zuhud kon deh. Padahal ya seneng duit, tapi cara dia menjual disifati Allah wa kanu minaz zahidin. Ini indah sekali kalimatnya kalau kita renungkan. Jadi kalimat yang sebenarnya ingin menghinakan mereka. Zuhud tidak dalam pengertian sebenarnya, ya. Zuhud tapi justru menunjukkan tamaknya mereka terhadap dunia. Wa qala alladhi istarahu min Misra limra'atihi, dan kemudian orang yang membeli dari Mesir, yakni Al-Aziz, ya, berkata kepada istrinya, limra'atihi, dia berkata, akrimi maswa, muliakan tempat tinggalnya anak ini. Kalau orang beli budak, mestinya yang disuruh muliakan siapa? Budaknya suruh muliakan tuannya. Le, iki yo, bojoku mulyaknoi. Mestinya gitu. Ini dibalik. Begitu nyampe, muliakan tempatnya anak ini. Maswa, seperti kalau kita masuk neraka, kalau kita masuk surga, atau orang kafir masuk surga, kalimatnya biasa maswa. Maswal lil mutakabbirin. Maswa itu satu tempat yang kita akan lama tinggal di situ. Seakan-akan ini benar-benar ya, Nabi Yusuf ini taking care, look after benar, kasih tempat yang baik dan segala macam. Janji Allah mulai terbukti sekarang. Yutimma ni'matahu. Ini menarik, jadi koyok kayaknya jelek tapi mulai sekarang terbukti dikasih tempat yang baik oleh Allah SWT. Akrimi maswa, asa ayang fa'ana, mungkin nanti suatu saat akan bermanfaat bagi kita, au natakhidahu walada, atau kita ambil sebagai anak. Wa kadzalika makkanna Yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Seperti itulah Allah mengestabliskan, menempatkan Nabi Yusuf di bumi ini, membuat mulai legasinya orang Israel nanti di Mesir. Wa linu'allimahu. Waduh, welcome bro. Selamat datang Banel. Nah, ini sudah datang sampai Egypt ya. Akrimi maswa. Asa yang fa'ana wa natakhidu walada kadzalika makana li Yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan itulah agar dia diajari oleh Allah ta'wil ahadits.
Sebagian jadi Nabi Yusuf itu belajar takwil dari seluruh persoalan yang samar-samar itu di mana? Di rumahnya Al-Aziz. Karena dia itu katakanlah kalau sekarang ini Perdana Menteri lah gampangannya. Semua persoalan isu yang paling besar di dalam negara Mesir dibicarakan di mana ya? Di rumah Prime Minister. Bicara soal politik, bicara soal ekonomi, bicara soal apapun ya di rumahnya Prime Minister. Dan omongan, cara penyelesaian semuanya diskusikan di situ. Lah Nabi Yusuf ada di situ, makanya dia belajar itu takwilnya. Oh kalau ada begini penyelesaiannya, kalau Demokrat begini, semuanya belajar dari situ. Namanya takwil ahadi. Dikasih tempat, yutimma ni'matahu, dikasih ilmunya, min takwilil ahadis. Pantesan nanti pinter Nabi Yusuf menyelesaikan persoalan ekonomi dan segala macamnya. Ini kuliah S3-nya, ya, bukan di Monas, tapi di ini. Nu'allimau min takwilil ahadis. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah itu berkuasa terhadap urusannya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kita nggak pernah tahu ya, cara Allah memuliakan kita. Cara Allah kita tidak akan pernah tahu kalau kita renungkan itu ya opo ceritanya biar bisa kayak begini. Bagaimana saya bisa dapat dan segala macam kalau kita renungkan. Itu semua bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita singkat lagi. Walamma balagha ashuddahu, ketika Nabi Yusuf sudah reaching usia yang dewasa ya, sudah sekarang baligh, atainahu, Allah ngasih hukman wa ilman, ngasih hikmah. Hikmah itu kemampuan kita untuk mengambil keputusan secara baik dan tepat, wise, bijak. Wa ilman, dan ilmu pengetahuan. Biasanya ilmu dulu baru mengantarkan orang bijaksana. Ini dibalik, bijaksana dikasih Allah dulu, kasih ilmu. Kapan kita dikasih kayak begitu? Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah cara Allah membalas orang-orang yang ihsan. Kalau kita mau dikasih hikmah sama Allah, berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Muhsinin dikasih pahala hikmah. Ilman bisa dicapai oleh orang, tapi kalau hukman tidak banyak. Kalau kita mau gandenglah cara belajar kita ini, mencari ilmunya kita ini dengan berbuat ihsan, karena itu akan menjemput hikmah. Dan siapa yang dikasih hikmah, dia mendapatkan yang terbesar dari pemberian Allah. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah, dia mendapatkan yang terbesar dari pemberian Allah. Karena itu tidak banyak orang pintar tapi tidak wise. Banyak orang pintar nggak bisa ngambil keputusan. Banyak orang pintar tapi juga nggak ada manfaatnya misalnya. Kalau mau manfaat dengan ilmu kita, tambahi dengan amal soleh, tambahi dengan amal muhsin, berbuat ihsan. Kalau kita ihsan nanti muncul hikmah, dan itu janji Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf ilmunya manfaat, tidak hanya bagi diri dia, tapi tidak hanya bahkan untuk Egypt, tapi untuk semuanya sampai ke Palestina. Itulah ilmu hikmah. Kalau kita renungkan, mungkin banyak orang punya ilmu ekonomi, tapi tidak bisa sehebat Nabi Yusuf alaihissalam. Ilmunya itu membuat banyak hikmah. Dia bisa begini, orang Palestina bisa datang ke Egypt, bisa menyelesaikan famine yang ada di Egypt, poverty yang di sana dan segala macam. Itu hikmah. Nah, kita menginginkan itu. Kita tidak hanya ingin punya knowledge, tapi kita ingin wisdom. Kalau kita punya dua itu, syaratnya satu, jadi muhsin. Be a muhsin. Be a muhsin. Masih banyak. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Wa rawada. Dari kata radda, arada, ya, menghendaki. Rawada itu kalau kita menghendaki orang lain agar dia sama dengan kita, itu namanya rawada. Ya, mufa'alah, ya, agar mereka sama dengan saya. Nah, apa kata dia? Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Istrinya Aziz itu menghendaki Nabi Yusuf sama dengan dia. Dalam hal apa? Memenuhi keinginan syahwatnya. An-nafsi wa ghallakatil abwab. Setelah digoda sembilan rupa, ditutup pintunya. Kalimatnya menarik, bukan aghlaqa, tapi ghallaqa. Nutupnya bukan sekali. Jadi kayak abwabnya, pintunya juga banyak. Jadi ini tutup, sana ditutup, sana ditutup. Pokoknya rapi bener semuanya itu. Kalau aghlaqa itu indikasinya mungkin satu pintu. Ini
Sudah sedemikian rapinya planningnya itu. Sudah digoda sedemikian rupa, ditutup pintu-pintu berlapis-lapis, yang kemungkinan orang bisa mengetahui itu. Yang kedua, setelah itu, waqalat, dan dia berkata, hai talak, kemari ke sini. Maknanya ada dua. Satu, bisa bermakna surro'an, cepat ke sini, kata dia. Atau, ya mari, kemari, digoda sedemikian. Bayangkan, kalau kita tidak orang yang beriman, kalau hati kita tidak mantap kepada Allah, ini udah semua asumsi yang bisa kita pikirkan orang ini bisa leaking, nggak akan mungkin. Sudah berantai ini, ditutup, bersama kita perempuan yang sangat cantik, nggak akan ada orang tahu, nggak ada wartawan yang bisa meliput. Nah kalau kita ini kan sumpah kayak begini ini udah, ya ini. Dan ini yang menarik, Kak, di tengah situasi yang kayak gitu, dan dia menggoda perempuan, waqalat hai talak, dia berkata qala ma'adallah. Kata dia, aku berlindung pada Allah. Satu, yang kedua karena bukan a'udzubillah, ma'ad itu juga dzaraf makan, seakan ya Allah kasih saya tempat yang saya bisa berlindung dari desakan Zulaikha ini. Innahu rabbi maswai, innahu rabbi ahsana maswai, kata dia, sesungguhnya tuanku yakni Al-Aziz itu begitu sangat baik memberikan maswa, tempat tinggal kepadaku. Gak mungkin kebaikan aku lawan dengan kejelekan. Gak mungkin air susu dibalas dengan air toba. Susah nanti Nil Sirega kalau ada. Innahu la yuflihu dzalimun, pasti gak akan pernah bahagia orang yang zalim. Apa ini yang membuat dia terjaga? Karena dia mikir konsekuen. Orang itu bisa melakukan maksiat satu, kalau dia nggak ingat Allah, nggak takut sama Allah, karena itu berlindung pada Allah. Yang kedua yang membuat orang terus berani berbuat maksiat apa? Kalau dia nggak takut dengan konsekuen. Nabi Yusuf dua-duanya itu sadar, dua-duanya sadar. Dia tahu dia lemah, dia minta perlindungan kepada Allah, dia tahu Allah melihat dia. Yang kedua, dia ingat konsekuensinya. Dan dia yakin benar kalau saya berbuat zalim, tidak hanya kepada diri saya, tapi juga kepada Tuhan saya, la yuflih, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah senang orang yang berbuat zalim. Dan itu menjadi kesadaran dia, itu yang bisa mencegah kepada kita. Tanyakan kepada semua orang yang berbuat maksiat, tidak pernah mikir konsekuensinya. Nanti kalau sudah, wah kalau tahu gitu saya tidak mau dulu. Karena tidak mikir konsekuensinya, dan tidak punya kesadaran Tuhan. Dua ini kalau dimiliki oleh orang, menyelamatkan orang dari berbuat maksiat. Ma'adzallah, innahu rabbi ahsana maswa, innahu la yuflihu dzalim. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh Zulaikha itu kepingin kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga kepingin kepada Zulaikha. Pertanyaan kita, kenapa fi'ilnya dua? Kenapa kok enggak Yusuf dan Zulaikha saling kepingin? Sama kalimatnya, hamma, sama. Cuma dibedakan oleh Allah. Kenapa? Karena emosinya, keinginannya Zulaikha berbeda dengan keinginannya Nabi Yusuf. Yang satu itu dimotivasi oleh kejelekan, kepingin. Nabi Yusuf normal manusia. Tapi bisa dijaga. Ya kalau Nabi Yusuf tidak kepencut ya bukan manusia. Nggak cocok juga jadi contoh. Nabi ini malaikat ya, walaupun saya nggak bisa nyontoh Pak, malaikat misalnya. Ini manusia normal. Lah kalau melihat orang cantik ya tetap aja hamma biha. Tapi hammanya nggak sampai mikir, oh ini nanti saya nggak kayak begitu. Tapi kalau Zulaikha sudah hammatnya kayak begitu. Tidak hanya dia tertarik, tapi sudah kemana-mana, sudah sampai sana jauh. Makanya itu dibedakan. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya kata kerjanya digandeng. Dan itu menariknya. Di ayat selanjutnya itu wastabaqo. Ketika mereka saling berlari, balap-balapan menuju pintu keluar, kalimat kerjanya sama. Kenapa? Karena sama-sama berlari, nggak ada bedanya. Caranya Nabi Yusuf dan Zulaikha sama-sama. Tapi ketika punya keinginan beda. Karena itu tidak bisa disamakan. Berarti Nabi Yusuf itu sama-sama keinginan. Ngawur. Maksud Nabi dan Zulaikha sama? Ya nggak, pasti tidak sama. Pasti tidak sama. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya Nabi Yusuf itu tidak mengetahui burhan yang membuat dia menjadi sadar, ya, kesadaran bukti
bahwa ini tidak benar semuanya. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Seperti itulah Allah menjauhkan orang dari Nabi Yusuf dari su' wal fahsya, kejelekan, dosa dan perbuatan yang memalukan, fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dan itu sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk hamba orang yang dikasih oleh Allah ikhlas. Karena itu kata para ulama, ikhlas itu membuat kita dihindarkan dari maksiat. Pertanyaannya, kalau kita ibadah kok yo masih maksiat, ciri ibadah kita belum ikhlas. Itu udah rumus kata para ulama. Kalau orang ikhlas ibadah, pasti dia dihindarkan dari maksiat. Kalau sampai orang rajin sholat, tapi kok yo maksiat, sholatnya belum ikhlas. Karena katanya Allah, orang yang ikhlas pasti dihindarkan dari maksiat. Ada caranya. Ada caranya. Ya, seperti Nabi Yusuf. Saya pernah cerita di Westall, saya ulang lagi di sini. Ada cerita di Indonesia itu, salah seorang ulama bercerita tentang ada nama di Universitas Madinah, namanya Yusuf. Dijuluki dengan Yusuf Al-Jami'ah. So, di Madinah itu orang sekolah di sana 9 bulan di dom. 3 bulan baru dia pulang ke keluarganya. Ketika akan pulang, beli hadiah lah untuk istri-istrinya ini. Satu kamar itu campur, negaranya beda-beda. Orang Afrika ketemu dengan orang Rusia yang putih, meskipun laki-laki kan putih orang Rusia. Belilah abaya dengan burqa itu, yang tutup itu mata itu. Si Afrikanya belum keluar, belum masuk ke kamar, si Rusianya dicoba dipakai yang untuk istrinya ini. Jadi pakai abaya hitam, kasih gini. Begitu masuk yang Afrika, biasa wanita cantik banget, digoda juga sama dia. Hai talak, kira-kira gitu ya. Dia bilang, no, dia ketakutan dan sangat takut, dan kemudian dia lari. Kata dia, Allah menyelamatkan saya, kata dia gitu. Dan terkenal di Madinah dengan Yusuf Al-Jami'ah, kata dia, Yusuf Al-Jami'ah. Itu sebagai contoh orang yang ikhlas diselamatkan, ya. Diselamatkan dari maksiat. Tapi itu ceritanya kiai di Indonesia alumni Madinah, cerita Yusuf Al-Jami'ah. Tapi sekali lagi yang menarik adalah bahwa memang itu yang harus menjadi pertanyaan kita. Kalau ibadah kita mampu menjauhkan kita dari maksiat, tanda ibadah sudah ikhlas. Jangankan itu aja, wong sholat aja kalau benar sudah mampu menjauhkan kita, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Itu aksioma sudah. Kayak hukum matematika nggak bisa berubah. Sesungguhnya sholat mencegah dari, itu udah rumus kayak gitu. Sholat, kalau you sholat tidak ada fahsya munkar. Dari sholat fahsya munkar pasti tidak benar ini. Kan kayak begitu aja sebenarnya rumusnya. Wastabaqal bab, keduanya berlarian menuju pintu. Wa qaddat qamisuhu, ditarik komisnya min duburin dari belakang. Wa alfaya sayyidah ala dalbab, dan dia temui di depan pintunya sayyidnya, yaitu Al-Aziz. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an, apa balasan dari orang yang hendak menghancurkan, melakukan keburukan, illa ayyusjana au adzabun alim, kecuali ya dipenjarakan atau dikasih azab yang pedih. Argumentasi pertama yang dilakukan oleh siapa? Zulaikha, istrinya. Qala, kata dia, Nabi Yusuf menimpali, dia rawatani an nafsi, dia yang menggodaku, katanya dia. Wa syahida syahidun, ada saksi di situ. Menurut riwayat saksinya ini anak kecil. Saksinya anak kecil. Dan dia bilang saksi anak kecil, kadang-kadang kita harus mengasih penghargaan terhadap anak. Kalau memang benar, ini anak kecil. Wa syahida syahidun, kata dia, min ahliha, in kana qamisuhu qudda min qubulin, kalau gamisnya itu robeknya dari belakang, dari depan, fa sadaqat wa huwa minal kadzibin, ya. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin, jika baju gamisnya koyaknya di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf yang benar. Walamma ra'a qamisuhu qudda min duburin, ketika tatkala wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyaknya di mana? Di belakang, berkatalah dia, innahu min kaidikun, ini semuanya akibat godaanmu, plotmu, makarmu, inna kaidakunna azim. Nah ini menarik, di Al-Quran disebutkan godaan setan itu ringan, tapi godaan perempuan azim,
Banyak kiai, ustadz sukses digoda setan, tapi nggak sukses digoda perempuan. Wa inna kaidakunna azim. Dan berat itu. Termasuk wong Lamongan ya berat itu ya. Kata hadis sahih menyebutkan kalau setan itu sudah putus asa menggoda seseorang, digoda maksiat ini, digoda ini, udah tidak bisa lagi, maka dia digoda dengan perempuan. Dan itu berat. Hancurnya ulama, kiai rata-rata dengan perempuan. Mau dikasih alkohol, nggak seneng di alkohol. Ya, senengan kopi tubruk misalnya. Tidak ada yang senangi dia. Suruh korupsi tidak mau, suruh ini tidak mau. Nah, kalau digoda dengan perempuan, baru mau dia ya. Ya ini karena itu Al-Qur'an menyebut inna kaidakunna azim. Karena itu harus hati-hati, harus hati-hati. Yusufu a'rid an hada. Dan ini kemudian berkata, dia berkata kepada Yusuf, Yusuf, menguh a'rid an hada. Berpaling dari sini, wastaghfiri li dzambik. Tobat kamu, istriku, dari kesalahanmu, dari dzambun. Dzanab itu ekor. Binatang yang paling jelek apanya? Ya ekornya itu. Sedekat hal yang paling buruknya itu. Orang Arab itu menyebut dosa itu seperti bagian belakang yang kentil terus ke orang. Dan itu paling menjijikkan karena dekat kotoran. Karena itu disebut dengan dzambun. Pada asalnya sebenarnya manusia itu gak seneng kok punya dzambun itu. Seperti kita dikintili barang yang jelek. Dikintili. Apa dikintili? Diikuti. Itu kalau di superlatif namanya kintili. Masya Allah. Nggak sadar saya. Kalau deso, ingkun timina innaki kunti minal khotiin. Sungguh kamu istriku termasuk orang yang berbuat salah. Pertanyaannya, kenapa kok tidak marah suaminya? Karena kadang-kadang orang kalau sudah posisinya tinggi itu susah kalau sungguh-sungguh keras terhadap suaminya. Karena suaminya, istrinya sudah megang semua rahasia. Istrinya udah tahu rahasia suaminya. Kalau you keras sama saya, tak buka semuanya. Memangnya saya tidak tahu kesalahan kamu, saya juga salah. You saya boleh tahu. Oke lah, udah tutup case dan segala macam. Dan itu yang terjadi. Banyak kaum elit itu kayak begitu. Masing-masing punya kartu truf aja, kuat-kuatan. Seperti suami istri, tapi sebenarnya bara api dalam sekam. Nah, banyak ya begitu. Dan persis sama. Karena itu tidak bisa melakukan apa-apa awal itu. Udah tutup, udah selesai urusan. Karena masing-masing tahu kelemahannya. Tahu kelemahannya. Dan ini puncak dari kesedihan. Wa qala niswatun. Sekarang kelompok wanita-wanita di sana, kaum elitnya perempuan Dharma wanita Mesir ini, fil Madinah, di kota ini, Imro'atil Aziz turawidu fataha an nafsi. Itu istrinya Aziz itu yang menggoda Yusuf untuk dirinya. Qad sadhafaha hubba, kata dia. Di dalam hatinya Zulaikha itu tersimpan keinginan yang kuat untuk mencintai Yusuf. Dia itu sakit cinta karena kepada Yusuf itu untuk kalimat sadhafa itu kayak begitu. Orang sudah diterkam oleh cinta kepada Nabi Yusuf. Salfu inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan kami melihat dia berada dalam kesesatan yang nyata. Falamma sami'at bimakrihinna, ketika Zulaikha mendengar itu semuanya, wa a'tadat lahunna muttaka'an, dia siapkan bagi dia muttaka'an, tempat yang enak sudah. Seperti ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, "Wama biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu Musa? Ini kata dia, "Atawakka'u 'alaiha." Aku kadang-kadang menggunakan dia untuk lean on, kayak begitu. Ini tempat yang masing-masing dikasih tempat, semuanya enak, ya. Wa atat kulla wahidin, dikasih masing-masing orangnya minhunna sikina, dikasih pisau, bukan untuk motong tangan, karena disuruh disiapin buah-buahan untuk motong buah-buahan. Oke. Wa qalat ukhruj alaihinna, dan dikatakan keluarlah Yusuf kepada niswah ini, kelompok perempuan ini. Falamma ra'ainahu, ketika mereka melihat Yusuf, akbarnahu, mereka begitu sangat tercengang, ya. Wow,
wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka memotong tangan-tangan mereka. Dalam tafsir dijelaskan sebenarnya bukan motong. Jadi awalnya mungkin ada yang kepotong waktu ya namanya kaum elit jarang biasanya dikupasin, ini ngupas sendiri set kena. Begitu kena itu Nabi Yusuf datang. Mereka waduh ada kenapa? Lah perempuan ini semuanya jealous karena ditreatment oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia datang, dia potong juga set. Jadi kayak begitu ceritanya. Jadi menurut qatta'na aydiyahunna. Bukan berarti menurut Nabi Yusuf memotong, tidak begitu. Ceritanya kayak begitu kalau ditafsir. Jadi dia ini rebutan mendapatkan perhatiannya Nabi Yusuf. Karena ternyata masing-masing apa? Saghafa hubba. Bukan Zulaikha saja. Begitu Nabi Yusuf dekatin, wow men, misalnya gitu. Di sini yang satu jangan, wah diiris misalnya, ini saya. Nah, itulah gampangannya begitulah. Ya, kayak begitu. Dan mereka rebutan satu sama lain. Rebutan satu sama lain. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan makhluk Allah kecuali dia malak yang karim. Itu menggambarkan betapa baiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Wah, sekarang punya argumentasi sekarang ini baru sekali aja udah kayak begitu. Aku berpuluh-puluh tahun sama dia ini. Itu yang kamu cerca terhadap diriku. Kadzalikunna lumtunnani fi. Wa laqad rawattuhu an nafsi fasta'sam. Wa la illam yaf'al ma amaruhu la yusjananna wa la yakunanna minas saghirin. Jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dimasukkan penjara dan dia termasuk orang-orang yang hina. Dan setelah itu dimasukkanlah penjara karena memang nggak bisa, Yusuf tetap nggak mau menuruti dia. Dan ini doanya Nabi Yusuf. Qala Rabbi, ya Allah, kata dia, asijnu, penjara, ahabbu ilayya, lebih aku senangi daripada apa? Mimma yad'unani ilai, daripada nurutin kemauannya dharma wanita ini, kata dia. Sekarang nunjuknya bukan ke Zulaikha saja, dharma wanita ini, niswah semuanya ini. Karena mereka mau mengeroyok diriku. Makanya dia mikir penjara lebih aku sukai dari itu semuanya. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Lek sampai saya, dan jika tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, tentu aku akan apa? Cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang jahil, Karena itu, dan ini menariknya. Setelah itu Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dengan cara apa? Dimasukkan penjara. Kata para ulama, kenapa kok dimasukkan penjara? Karena doanya Nabi Yusuf sendiri. Kalau Nabi Yusuf mintanya, ya Allah selamatkan saya dari mereka, tidak akan masuk penjara. Karena doanya, asijnu ahabbu ilayya mimma tad'una ilaih, yad'unani ilaih, kata dia. Makanya kata ulama, hati-hati dengan doa. Doanya yang benar. Kalau doanya, ya Allah masuk penjara lebih aku sukai daripada dia masuk penjara, sesuai dengan permintaannya. Kenapa? Karena doa itu mukhul ibadah. Kata Nabi, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu sebenarnya tamamudillah wa tamamul mahabbah, kata Ibnu Qayyim. Ibadah itu adalah sempurnanya kita merendah di hadapan Allah dan sempurnanya kita mencintai Allah SWT. Ciri dari orang yang merasa rendah apa? Minta. Jadi puncak dari orang merasa rendah butuh yang minta. Minta itu doa. Karena itu doa itu penting dan harus benar, harus hati-hati kalau berdoa. Berdoa keliru akhirnya nanti keliru. Makanya kalau urusan kebaikan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengukur kebaikan dengan diri sendiri. Kalau saya ngasih contoh biasanya, ya Allah kasih saya jodoh 170 cm ya, badannya, enggak ada gitu. Serahkan kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih fastajaba lahu rabbuhu. Terakhir saya kebagian 1 sampai 34. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Dan kemudian Allah fastajaba, memperkenankan, mengijabah doanya Nabi Yusuf. Fasarafa anhu kaidahun, dan menghindarkan Nabi Yusuf dari kaidnya mereka, makarnya mereka. Innahu huwas samiul alim. Ada kalimat menarik, ada ajaba, ada istajaba. Kalau istajabah dikabulkannya agak lama.
Dan memang agak lama dikabulkannya. Kalau aja dikabulkannya cepat. Contoh, kalau di ayat Al-Quran habis orang itu melakukan puasa, dia sudah baik spiritualnya, Allah menawarkan kepada orang-orang mukmin, wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku itu yang merendahkan dirinya kepadaku, nuruti taat kepadaku, kalimatnya disebut ibadi, hambaku, kata Allah. Lek hambaku itu bertanya, meminta kepadaku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Allah akan membalas langsung dakwahnya orang yang meminta kepada Allah. Falyastajibuli. Ya wis, berusahalah untuk mengijabahi panggilan Allah. Meskipun ya lama, Allah lebih cepat balas kita. Allah pasti mengijabah doa kita. Dan ini yang penting untuk jadi pelajaran kita semuanya. Satu poin pentingnya adalah kalau kita tulus kepada Allah SWT, kita iman kepada Allah SWT, pasti Allah menghendaki kebaikan bagi diri kita. Meskipun hidup ini tidak seperti yang kita bayangkan, akan ada ujian, akan ada fitnah, akan ada macam-macam. Selama hati kita lurus kepada Allah, in the end kita lah yang menjadi bahagia. Karena makarnya Allah selalu yang menang. Yang kedua, kalau ibadah kita ini tulus, insya Allah, ikhlas kepada Allah, segala cobaan apapun bisa kita hindarkan. Kita tidak akan terjerumus oleh apapun. Dan yang kedua, hati-hati dengan segala cobaan. Kekayaan, ilmu, perempuan, dan segala macam bisa membuat kita jatuh. Dan ini yang paling penting. Kalau dalam situasi yang genting, ada Allah yang mendengar doa kita. Kalau semuanya kita tidak bisa, seakan-akan tidak ada orang yang bisa menolong kita, Allah yang menolong kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berpaling kepada Allah, cukup bagi dia. Kira-kira itu sudah terlalu malam, semoga ada hikmahnya, dan insya Allah besok dilanjutkan bagaimana seri selanjutnya ketika Nabi Yusuf ada di penjara sampai selanjutnya di ending. Semoga ada manfaatnya dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.